Sobat Arvia, balik lagi bareng gua Calvin di sini. Gua Aryo. Gue Lili. Nah, jadi ada Mas Lilik nih. Jadi artinya kita sekarang ngebahas Tain. Nah, jadi kebetulan kebetulan kita lagi di bengkel di Mega Arvia ya. Itu lagi ada mobil yang pemasangan Tain nih. Mobilnya itu Mazda CX-60. Mazda CX-60. Sebelumnya Owner Mazda CX-60 ini mengeluhkan keras pada ya. suspensi standarnya, Bin ya. Suspensi standar betul. Jadi setelah gua riset juga dan memang banyak ya komplainan ya. Kayak banyak komplainan bukan dari sini doang, bahkan dari luar itu bilang kayak mobilnya tuh terlalu keras untuk harganya. Nah, akhirnya owner ini kayak udah nyari-nyari nih ceritanya, udah konsultasi. Intinya dia pengen cari kenyamanan nih. Kenyamanan untuk yang kebutuhannya kebetulan pas gue tanya langsung, dia tuh ada keperluan untuk keluar kota. Dia cukup jadi keluar kota tuh kayak ke Jawa gitu, cukup jauh lah. Cuman pasti pakai yang kayak nggak terlalu jauh aja udah rasanya nggak enak gitu. Nah, setelah konsultasi kita sarankan untuk pemasangan Flex Z ya. Flex Z Colover. Nah, ini Mas Lilik, kenapa ya dipasang ini yang Flex Z nih Mas? Karena yang pertama, Flex Z itu dia punya dua setelan, atas bawah. Ini untuk yang atas itu untuk yang apa itu namanya coilover. Yang bawah itu HAS, High Adjustment System. Jadi atas bawah bisa di setel satu persatu sih. Oke, jadi coilovernya itu setelannya ini double ya, dua ya. Jadi kita bisa nyetel si pernya, dan juga bawah nih kita bisa nyetel si selongsong pernya ini nih, bisa naik turun. Ya, kalau ditanya bedanya apa? Otomatis kalau kita hanya setel di atas ini, sedikit banyak pasti pengaruh lah setelan di bukan atasnya ini yang spring ini. Kalau kita setel di sini sama di sini nanti kita bisa menyesuaikan sih. Maksudnya setelan keras lembutnya? Iya. Oh gitu, keras lembutnya. Terus juga ada ini ya, setelan ini ya, kliknya ya, keras lembut. Betul. Itu ya. Iya. Berapa? Itu 16 klik. 16 klik. 8 lebih keras, 8 lebih lembut ya. Terus juga untuk setelannya tadi kita lihat spek sheetnya ya. Jadi untuk recommended ketinggiannya. Jadi untuk yang si depan itu tuh 25 sampai 45 ya. Mili ya. Nah, sementara yang belakangnya itu 30 sampai 50 mili. 30 sampai 50. Turunnya ya. Turunnya. Oke. Nah, dengan itu berarti ada opsi. Jadi kayak si ownernya punya opsi untuk supaya dibikin mobilnya lebih nyaman berarti ya. Betul sekali. Jadi kan ini setelannya selain double, jadi kan pertama kalau kita hanya pakai yang biasa, itu kan nanti kita bilang shock ini ya. Di dalam ini kan kayak ada dalamnya ini. Besinya ini kan nanti kalau kita setel terlalu pendek dia bisa nyentuh sini. Seperti jidok gitu loh. Jadi kalau ada ini, nanti kita bisa otomatis kita pendekin yang ini, jadi tidak pengaruh yang di atas ini. Jadi ya betul. Ya bisa nabrak shock ya? Iya betul, seperti itu. Nah, itu kan untuk dari si Flex Z ya, berarti si coilover. Nah, kalau kalian kelihatan nih ada sesuatu nih di atasnya nih. Ada apa? Ini apa? EDFC. Ini ada motor kit untuk EDFC. Apa fungsinya, Mas? Ini jadi dia untuk memutar supaya keras lembutnya itu tidak pakai tangan. Kita nggak harus rogoh-rogoh gitu. Jadi ini udah ada motornya. Dia bisa mutar ke keras, ke lembut. Jadi koneknya dari interior mobil. Iya. Jadi kita pakainya drive nanti. Untuk drive depan, drive belakang itu ada sendiri. Oke. Nah, terus yang dipasang di ini nih EDFC yang kelima, yang terbaru nih. 5 ya. Nah, mungkin yang udah, jangan lupa nonton video sebelumnya ya. Sebelumnya itu kita udah pernah pasang. Tapi EDFC Active Pro. EDFC Active Pro itu edisi ketiga. EDFC yang ketiga di mobil Pajero Sport. Nah, sekarang untuk yang ini bisa dibilang pertama lah ya, Active 5 ya untuk pemasangan di kita ya, di Arvia ya. Ini barulah untuk kita juga, ini barang baru juga. Untuk mobil yang baru sih, hitungannya baru ya. Ini juga kebetulan CX-60 pertama kayaknya nih. Kayaknya yang di Arvia ya. Oke. Nah, terus keunggulannya dari EDFC ini, pasang EDFC ini apa nih? Yang EDFC kita ngomong yang global dulu ya, semuanya. Semua dulu aja. Untuk EDFC jadi ini kan kalau kita ngatur keras lembut kita harus merogoh tadi. Harus buka roda. Nah, kalau kita pasang EDFC jadi kita bisa ngatur dari dalam kabin nih. Yang kedua, kalau motor ini kan itu ada setelannya. Kalau kita tidak pasang EDFC kan jarang diputar otomatis. Itu pasti akan berkarat. Karat terus nyangkut nanti. Iya, betul. Kalau ada EDFC ini kan jadi dia sering muter. Dia lebih aktif sih. Dengan adanya ini mempermudah lah intinya. Iya, betul. Ini kita pasangnya EDFC 5 ya. Nah, jadi dibandingkan EDFC yang sebelum-sebelumnya ini kan
kita bilang aja kan sebelumnya kita udah pemasangan EDFC yang Active Pro. Nah, kira-kira tuh kayak perbedaannya apa sih mungkin dari yang bisa dijelasin dari yang secara singkat ya, dari yang mungkin dari yang EDFC pertama sampai ke sekarang yang kelima secara garis besar aja. Jadi kalau EDFC yang pertama itu seri pertama, seri kedua itu hampir tidak ada bedanya, cuma di konsolnya saja. Konsol. Iya betul. Untuk yang aktif itu yang ketiga, seri ketiga itu dia sudah pakai GPS. Pakai GPS. Sudah pakai GPS. Terus yang keempat dia Active Pro. Active Pro itu dia bisa di setel depan kanan, depan kiri, belakang kanan, depan kiri. Nah, jadi udah individual ya. Jadi yang ketiga tadi baru depan belakang. 1 sampai 3 itu cuma depan, belakang. Oke. Terus yang kelima ini keluhan dari orang yang memakai EDFC yang keempat itu kan berisik suaranya ya. Ini agak lebih soft sih. Soft ya. Oh, jadi intinya lebih nyaman. Iya, betul. Lebih nyaman. Jadi juga udah ada GPS itu sendiri. Nah, Ya. GPS itu buat apa sih, Mas? Jadi GPS itu buat pengganti kabel untuk sensor speed sebenarnya speed. Jadi kalau kita tanpa menyambung sensor speed, kita udah menggunakan GPS, itu langsung bisa terbaca kecepatan kita. Nah, oke, berarti sensor speed. Sensor speed itu misal kalau di tol sama dalam kota berarti beda dong setelannya harus. Beda. Jadi semakin kita berkendara itu kencang, itu maka semakin keras dia. Makin keras. Iya betul. Kalau jalan mungkin di 40 ya. Iya, jadi itu lembut ya. Nah, itu udah kelihatan tuh. Di situ udah kelihatan keunggulannya ya. Iya. Nah, keunggulannya. Nah, sekarang kita ke keunggulannya juga nih sekalian nih. Berarti kan tadi dia berubah terus ya, sesuai dia dinamis ya. Iya. Berubah sesuai si mobilnya gimana, antara itu kencang, antara itu pelan. Terus berarti pas pengereman sama gas juga dia berubah. Berubah juga. Kan dia selain dari GPS juga ada G sensor. Sensor. Itu dia membaca kemiringan mobil sih. Seperti itu sih. Jadi kalau dari pengalaman gue ya dulu yang di DFC yang ketiga. Jadi kalau mobilnya kita belok ke kanan kan dia miring. Nanti dia berarti kalau ini dia bisa ngerasin gitu. Iya, Ngerasin cuma sebelah. Itu tidak kayak mentul gitu, nggak kayak ngebuang gitu. Itu tuh canggih tuh. Terus untuk kan kita EDFC ini kan bisa diatur ya, Mas, Ya, dalam elektronik. iya betul. Performanya apakah berkurang atau Untuk performa sih seharusnya kalau kita pasang ini lebih nyaman. lebih sih. nyaman harusnya? Iya, harusnya. Nah, Dan pasti lebih nyaman sih. Pasti karena lebih nyaman. ya, karena kita kontur jalan berbeda, kita nanti dapatnya juga berbeda. Outputnya juga berbeda. berarti bisa hampir kayak standar dong harusnya. Iya, lebih bagus Lebih bagus ya. Karena kan bisa berubah. Terus betul. juga ini juga bukan cuman kita terima gitu aja ya. Itu bisa kita setel sebenarnya. Sel ya. Bisa kita setel. Nanti bisa di-adjust sih. Mau kita bikin sesuaikan sendiri ya. lebih keras atau lebih lembut ataupun ya itu serah itunya lah. Bisa dibikin preset juga ya. Bisa. Nah, bisa dibikin preset. Nah, untuk EDFC ini berarti masih sama seperti sebelumnya ya. Jadi sebenarnya EDFC ini kayak satu sistem tersendiri ya. Iya betul. Jadi untuk yang mau pasang EDFC itu syaratnya ini aja, coilover ya. Coilover adjustable dari Tein. Harus dari Tein. Iya. Kalau nggak masuk. Jadi kayak ya, pokoknya untuk barang-barang Tein yang udah coilover, udah yang ada kliknya itu bisa pasang EDFC. Bisa. Nah, oke, berarti tadi itu semua udah ya kayak kurang lebih briefnya tentang apa sih barang apa sih. Jadi kan kita di sini ngebahas si FlexZ sama EDFC. Jadi untuk mobil-mobil yang mungkin ada owner CX-60 lainnya yang mungkin ngerasa kayak ada kurang gitu, kurang enak, keluhannya sama ya. Sama intinya. Nah, boleh datang atau kontak ke kita. Konsultasi aja dulu nggak apa-apa. Konsultasi dulu aja nggak apa-apa. Nanti kita bantu ya. Iya. Kita bantu dan untuk pemasangan juga bisa kontak ke situ juga. Nah, dan juga kalau untuk yang mungkin udah owner yang mungkin mau sekalian sampai di ultimate-nya si T ini, jadi pasang EDFC atau owner FDFC, owner coilover T yang lain yang udah pernah pakai mau pasang EDFC juga bisa ya. Bisa. Langsung kontak Pasti kita. bisa dong. Oke, nah kalau gitu sekarang kita lanjut ya ke pemasangannya si CX-60. Iya.
Poin 2 biji. Ada emok juga. Nah itu sampai kencang dong. Cuma 3 kali putaran bro. Satu Ya, dari awalnya 12. dari awalnya gitu. Oh dari awal. Ini kan pas tadi mau pasang itu diputar berapa kali? Oh yang ini. Enggak ininya, ini kan pas pasang. Oh ini 3 kali. 3 kali putaran penuh. Berarti 3 kali putaran jam ya. Ya. Gak tahu juga sih. Instruksi dari Jepangnya gitu sih. Ikutin aja. Kalau ini kan ngaruh kan, ini cuma buat kunci Iya. luarnya ya. Jadi tambahin lagi 2. Ya tambahin lebih dulu kalau udah kenceng. Putaran lagi tuh. Dia nggak ada berapa Newton ya. Iya. Jadi cuma putaran aja. 2. Jadi kalau jadi gua ini juga FT. Kalau di itu
apanya? Di sananya yang kayak satunya Sama aja. sama aja. Sama aja. Cuma tulisan ini ada. Tulisannya. Oh, jadi kita tinggal nandain doang. Kanan kiri. Ini kiri di C2. Nanti depan kiri juga C2. Udah itu aja. Kalau yang ini sekarang Sama C2. Kiri. Jadi ini penyambungan untuk modul belakang. Kita sambung di sini. Diejek dari sini. Nanti kita power, kita sambungkan ke modul ini. Dari modul nanti dibagi ke motor. Untuk CH2 motor sebelah kiri, CH1 motor sebelah kanan.
Oh, jadi shock breaker mobil saya itu levelnya itu udah nggak enak. Walaupun mobil baru ya, mobil baru, mobil mahal, tapi nggak enak. Terus kita kemarin set gitu, ketemu tim, sama saya ganti ganti. Saya itu gantinya di Jakarta itu hari Jumat, terus hari Minggu itu saya bawa ke Tasikmalaya, terus Seninnya itu ke Ciamis Kuningan, terus langsung lanjut ke Semarang. Jadi segala medan saya cobain semua, mulai dari yang pegunungan sampai jalan tol Jawa itu. Wow, jauh banget Mbak. Bedanya jauh banget, jauh. Itu terlalu jauh malahan ya, gitu. Lebih stiff gitu, lebih enak, lebih empuk gitu daripada bawaan yang OM-nya gitu. Yang OM itu benar-benar nggak enak. Gitu. Lebih enak. Enggak ada suaranya sama sekali. Mungkin sama ban aja kalah sama suara ban gitu. Nggak ada suara apapun kok, nggak kedengaran. Saya itu pakai yang SGJ. Kalau S itu sport, G-nya saya nggak tahu, J-nya saya nggak tahu. Mode SGJ itu Mbak. Rasakan ya enak ya gitu, nggak sama seperti komen saya tadi gitu. Sensitif juga itunya, EDFC-nya gitu. Ketika jalanan jelek itu dia langsung menyesuaikan gitu. Ketika saya gas kenceng itu juga menyesuaikan langsung keras itunya, shocknya gitu. Jadi nyaman lah kalau berkendara. Saya rekomendasikan Mbak. Kalau teman-teman siapa yang mau pakai itu saya rekomendasikan. Terutama untuk Mazda CX-60 ya, yang terkenal nggak enak itunya, shocknya. Nah siap Mbak, sama-sama, saya tinggal di